Lisa Marlina coba kelabuhi Niluh. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwo.com. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Live News TV. Lisa Marlina, seorang netizen yang entah dari mana tiba-tiba menjadi pembicaraan media karena dirinya dianggap menghina Bali, menyebut setiap jengkal tanah Bali ada pelacurnya. Meski sudah diprotes keras oleh banyak orang, Lisa tak merespon. Baru setelah Niluh Jelantik menyatakan secara terbuka akan melaporkannya ke polisi, Lisa buru-buru meminta maaf via WA dan Twitternya, berharap ada jalan damai tanpa perlu proses hukum. Karena bukan orang Bali, saya mungkin kurang bisa merasakan emosi seperti yang dirasakan teman saya Niluh. Tapi pada prinsipnya saya paham bahwa pernyataan Lisa itu sangat merendahkan, seolah di Bali ini isinya pelacur semua. Di sini saya tak ingin membahas masa lalu Lisa yang pernah berpakaian serba terbuka atau jejak digital betapa orang ini sangat rasis. Karena saya yakin teman-teman penulis yang lain sudah membahasnya. Saya tertarik dengan permintaan maaf Lisa pada Niluh, memohon agar ada jalan damai, tapi di sisi lain Lisa nampak berusaha mengelak dari kesalahan, berusaha membohongi Niluh dengan cara ngeles dan tidak mengakui kesalahannya. Saya mohon maaf Mbak, saya sampaikan dulu di sini kronologisnya. Setelah menjadi hak Mbak untuk melaporkannya, jadi awalnya Mbak yang satu nge-tweet begini, di tanah Jawa sejak diwajibkan menutup aurat malah banyak pelecehan. Karena saya lihat tweet yang bersangkutan menulis soal Bali, foto pernikahan di Bali dan aktivitas di Bali serta video rumahnya. Saya berasumsi yang bersangkutan tinggal di Bali. Lalu saya balas, di Bali lokasi dia tinggal tidak ada pelecehan seksual. Karena kamu saya tipu Mbak, bukan KL, senang dilecehkan. Itulah penjelasan Lisa pada Niluh. Padahal kita tahu bahwa tweetnya yang asli tidak begitu. Ini tweet aslinya. Di Bali itu gak ada pelecehan seksual. Karena kalau dilecehkan ya senang-senang aja. Mau menyalurkan hasrat pun gampang. Karena pelacur dan pelacurannya available setiap jengkal. Modal sedikit dapat. Jadi gak akan ada yang dilaporin lah. Perhatikan pada kalimat yang saya tandai bol. Lalu bandingkan dengan pengakuan Lisa pada Niluh, mengaku tipu seharusnya KM menjadi KL. Lisa nampaknya sedang berusaha mengurungkan niat Niluh dengan berbagai cara, termasuk berbohong mengaku tipu agar mudah dimaafkan. Tulisan KL kalau diganti dengan KM pada kalimat tersebut akan menjadi begini, karena kamu dilecehkan ya senang-senang aja. Jelas kalimat tersebut berantakan, tidak sesuai. Bahkan meski bule atau orang baru belajar bahasa Indonesia pun rasanya tak akan seburuk itu dalam menempatkan kata. Jadi saya dapat melihat bahwa Lisa Marlina ini tidak melakukan tipu, dan ini bukan soal salah paham belaka. Ditambah dengan rekam jejak digital yang begitu sara dan rasis, maka semakin mustahil kalau yang kita ributkan sekarang ini sebatas karena tipu. Dari sini saya semakin muak. Awalnya saya pikir kalau Lisa sudah mengakui kesalahannya, ya sudahlah, percayalah kita lebih baik dari PSI dan FPI. Tanpa materai bosku. Tapi karena melihat upaya licik Lisa saat menjelaskan kasusnya pada Niluh, saya jadi terpanggil untuk menuliskan ini. Permintaan maaf Lisa itu tidak tulus. Dia meminta maaf hanya karena berharap kasusnya tidak dilanjutkan, bukan mengakui kesalahan. Karena jelas dia tak mau mengakui kesalahannya, malah mengelak gara-gara tipu. Berharap Niluh percaya dan memaklumi, lalu menganggap ini hanya sebatas salah paham belaka. Sementara alasan lain soal dia hanya merespon tweet Mbak Reksi, itu lain soal. Karena kalau memang ini urusan pribadi, karena nyerempet ke Bali, gak ada urusan. Dia jelas menyinggung Bali dan masyarakat yang ada di dalamnya. Saya jadi teringat dengan Ahok yang dulu juga hanya merespon demo-demo nyinyir kubu HTI. Ahok hanya menjawab narasi menolak pemimpin non-muslim berdasarkan Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya Ahok dijebloskan penjara karena dianggap menyinggung banyak orang. Begitupun dengan Lisa, kita tak peduli dia ini hanya merespon atau apalah. Pada intinya dia sudah menyeret Bali dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perdebatannya dengan Reksi. Terakhir, semoga Lisa segera diproses dan dijebloskan ke penjara. Bukan hanya karena tweetnya soal Bali dan prostitusi, tapi juga sebagai penebus dosa dari semua yang telah dia lakukan selama ini yang berkaitan dengan SARA. Begitulah kura-kura Alifur Rahman, siwo.com.